Pemirsa, DPR dan KPU sepakat menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap di Pilkada serentak 2024. Aplikasi Sirekap ini sempat menjadi perbincangan saat digunakan pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu. Dalam rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi 2 DPR bersama dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP serta Kementerian Dalam Negeri menyepakati rancangan peraturan KPU yang mencakup pemanfaatan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. KPU menegaskan Sirekap akan digunakan telah disempurnakan dan akan melengkapi penggunaan dua Sirekap sebelumnya, yakni Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Dengan penyempurnaan Sirekap ini, publik bisa terlibat dalam mengawas proses pemungutan suara di Pilkada secara maksimal. Sirekap adalah alat bantu berteknologi khusus untuk penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara. Sebelumnya, pada pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu, aplikasi Sirekap KPU ini sempat menuai drama. KPU pernah memutuskan untuk menghentikan penayangan grafik atau diagram perolehan suara hasil pembacaan Sirekap terhadap formulir C hasil TPS. Dengan penyempurnaan Sirekap ini, KPU meyakini situasi yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan terulang pada Pilkada mendatang. Sirekap ini yaitu apabila masih ada wilayah yang tidak memiliki internet, Pemirsa, berkaca dari kegaduhan penggunaan Sirekap pada ajang pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu, kini Sirekap kembali digunakan untuk Pilkada serentak mendatang. Perbaikan apa yang dilakukan KPU agar kegaduhan yang pernah terjadi tidak terulang? Untuk mengulasnya, kami akan berbincang bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Kolik dan peneliti Perludem Heroik Pratama. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Kang Heroik. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Idam. Ini perbaikan apa yang sudah dilakukan KPU untuk Sirekap supaya tidak gaduh lagi begitu? Yang pertama, kami telah memperbaiki sistem komputasi dari sistem informasi ini sehingga nanti ke depan sistem Sirekap ini lebih mudah digunakan dan pembacaannya lebih akurat. Yang kedua, yang kami perbaiki itu formulir yang digunakan pada saat di TPS untuk menulis hasil penghitungan suara dan formulir yang digunakan untuk kepentingan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi. Yang selanjutnya yang akan kami tingkatkan kompetensinya itu juga berkenaan dengan sumber daya sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh beberapa lembaga termasuk juga DKPP menyampaikan agar sumber dayanya ditingkatkan. Dalam hal ini kompetensi dalam penggunaan teknologi ini. Yang selanjutnya, ya kami yakin bahwa saat ini dari sisi jaringan akan lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Setidak-tidaknya itu yang telah kami perbaiki dan kami yakin bahwa ke depan Sirekap lebih fungsional dalam memberikan informasi publik karena kami dalam menyelenggarakan pilkada itu terikat dengan keterbukaan informasi publik. Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itulah yang melandasi KPU menyusun salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pilkada adalah prinsip terbuka. Kami sudah lakukan simulasi penggunaan Sirekap ini baik yang dilaksanakan dalam simulasi pemungutan penghitungan suara di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, ataupun di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan rencananya pada bulan Oktober di 508 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, begitu juga di 37 provinsi atau totalnya 545 satker penyelenggara pilkada. Ini kami akan perintahkan kepada KPU di daerah untuk melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan dilengkapi penggunaan teknologi Sirekap ini.
Kami yakin ke depan akan lebih baik. Baik, bisa dipastikan bagaimana transparansi dan akurasi data yang dihasilkan dan bagaimana KPU memastikan ini? Ya, nanti kami akan lakukan pelatihan kepada KPPS dan saat ini sedang dilakukan proses rekrutmen KPPS ya. Kami menerbitkan kebijakan tidak hanya dari sisi kepemilikan smartphone, tapi juga mereka yang memiliki kompetensi mengoperasionalisasi fitur-fitur di dalam sistem informasi. Dan kami yakin ya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, KPPS yang memiliki kompetensi hal tersebut hari ini jauh lebih tersedia karena memang jumlah pemilih per TPS ini setiap TPS maksimal 600 orang sehingga potensinya atau probabilitasnya mereka yang memiliki kompetensi untuk hal tersebut itu bisa terekrut menjadi anggota KPPS. Dan kemarin juga dalam rapat konsultasi di DPR kami juga sempat ditanya tentang bagaimana penyelesaian tantangan pengunggahan data hasil penghitungan suara di TPS untuk wilayah yang dari sisi jaringan teknologi masih terhambat seperti di wilayah Papua ataupun di wilayah-wilayah kepulauan ya di berbagai daerah. Ini tentunya nanti kami akan lebih memaksimalkan bagaimana Sirekap offline ini dapat digunakan oleh KPPS karena memang teknologi Sirekap tidak hanya kami sajikan dalam dua bentuk, dalam format mobile ataupun dalam format website, tetapi juga kami sajikan ini dalam dua kondisi online yang terhubung dengan jaringan internet ataupun kondisi yang tidak terhubung dengan jaringan internet karena TPS tersebut berada dalam wilayah blank spot atau tidak adanya jaringan internet. Jadi pada dasarnya Sirekap dalam kondisi apapun itu dapat digunakan. Tinggal yang menjadi tantangan kami adalah sumber daya manusia, khususnya KPPS yang menggunakan teknologi Sirekap ini. Dari sisi beban kerja untuk penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, pemilu pilkada serentak ini jauh lebih ringan. Karena jenis surat suaranya hanya 2. Ya, jadi dari sisi kesibukan KPPS tidak sesibuk pada saat pemungutan pemilu serentak 2024 yang lalu. Kami yakin ke depan bisa lebih baik dalam menampilkan informasi publik sebagai hak informasi yang harus kami penuhi terhadap hasil penghitungan perolehan suara di TPS ataupun hasil rekapitulasi secara berjenjang. Baik, Pak Heroik ini sepertinya KPU sudah mempersiapkan Sirekap sedemikian rupa. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, melihat kesiapan KPU mengatasi permasalahan Sirekap yang lalu dan kemudian memperbaikinya dan diharapkan bisa menjadi lebih baik di masa sekarang? Ya, pertama tentunya Mbak, kami ingin mengapresiasi KPU untuk tetap menggunakan Sirekap untuk Pilkada serentak 2024 ini. Meskipun tadi yang seperti disampaikan ya di pemilu 2024 kemarin untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden, Sirekap memang punya banyak catatan persoalan sampai dengan di Mahkamah Konstitusi. Nah, di tengah situasi tersebut yang tadi disampaikan oleh Pak Idam gitu ya, bahwa ada hak publik di sana untuk mendapatkan keterbukaan data dan transparansi dari kerja-kerja KPU, salah satunya adalah dalam mempublikasi data hasil pemilu sehingga Sirekap tetap digunakan. Pertama itu, saya ingin mengapresiasi mengenai hal itu. Nah, yang kedua adalah memang meskipun demikian, ada beberapa catatan yang saya kira penting untuk dipersiapkan. Meskipun tadi Pak Idam sudah menyampaikan, yang pertama misalnya dari segi aplikasinya, apakah kemudian salah satu keluhan yang dirasakan oleh petugas KPPS kita misalnya tidak cukup user friendly gitu ya, tidak cukup bersahabat bagi para penggunanya. Nah, maka dari itu memang penting untuk dilakukan BIMTEK yang tidak hanya kemudian dilakukan secara parsial. Nanti setelah rekrutmen KPPS harus segera dilakukan BIMTEK untuk penggunaan aplikasi Sirekap ini sehingga para petugas KPPS kita cukup familiar dengan aplikasinya. Tentu memang Sirekap bagi petugas KPPS yang lama mungkin sudah tidak asing begitu ya, tapi kita perlu ketahui juga jangan-jangan di Pilkada serentak nanti untuk petugas KPPS-nya banyak petugas KPPS baru yang kemudian tidak cukup familiar terhadap aplikasinya. Nah, yang kedua adalah salah satu evaluasi dari kami berkaitan dengan penggunaan Sirekap ini memang di problem akurasi gitu ya. Kita ketahui bahwa bahkan muncul misinformasi yang kemarin ketika pemilu legislatif dan pemilu presiden akibat dari kesalahan pembacaan pemindaian dari aplikasi terhadap formulir C yang kemudian angkanya tidak sesuai dengan formulir C yang berujung pada misinformasi bahwa KPU melakukan penggelembungan suara gitu ya. Padahal itu tidak seperti itu. Seperti kita ketahui Sirekap
Sirekap adalah alat bantu yang kemudian bertujuan untuk melakukan publikasi hasil pemilu. Hanya saja memang dalam beberapa kasus tadi yang seperti disampaikan bahwa di Pileg dan Pilpres kemarin ada kesalahan pemindaian dari aplikasi yang memang seharusnya dilakukan secara cepat perbaikan dari kesalahan pemindaian tersebut. Sehingga untuk itu misalnya tentu kami mengapresiasi jika ada perbaikan dari segi infrastruktur teknologi, aplikasinya, sehingga Sirekap bisa jauh lebih akurat. Nah, yang akurasi ini memang sangat bergantung. KPU kan dalam menggunakan Sirekap menggunakan optical character recognition yang dalam hal ini berkaitan dengan angka-angka yang ditulis di dalam formulir C yang kemudian diterjemahkan ke dalam data digital. Nah, tetapi apakah kemudian dalam pilkada ini juga menggunakan optical mark recognition ya dengan seperti formulir di ujian melingkari angka-angka yang memang itu tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan optical character recognition seperti itu. Ataupun kombinasi keduanya yang memang dapat menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam konteks pemindaian hasil formulir C-nya. Nah, tapi di sisi lain misalnya salah satu rekomendasi kami dari penggunaan Sirekap Pileg dan Pilpres kemarin adalah bagaimana kemudian ketika misalnya petugas KPPS setelah memfoto formulir C di TPS, lalu kemudian dia melihat hasil pemindaian di dalam formulir Sirekap tersebut, jika terjadi kesalahan pembacaan dalam pemindaian tersebut, maka si petugas KPPS bisa melakukan koreksi melalui fitur data entry misalnya di Sirekap tersebut, sehingga kemudian dia bisa memperbaiki sebelum dikirimkan ke server utama KPU dan sebelum dipublikasikan. Jadi ada mekanisme kontrol terlebih dahulu di petugas KPPS sebelum mereka kirim, mereka cek kembali apakah pemindaiannya betul atau tidak. Kalau memang sudah betul bisa langsung dikirim, kalau tidak maka dia bisa perbaiki langsung di telepon genggamnya seperti itu. Sehingga ini menjadi satu alat kontrol untuk meminimalisir misinformasi tadi gitu ya, seperti yang terjadi di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, yang ketiga adalah upaya kontrol yang bisa dilakukan oleh KPU dalam meminimalisir kejadian kesalahan pemindaian adalah KPU misalnya bisa menyiapkan di masing-masing kabupaten kota gitu ya ataupun di kecamatan gitu ya beberapa orang yang memang bertugas untuk melakukan verifikasi kembali dari data yang sudah dikirim oleh petugas KPPS di level TPS. Jadi sebelum dipublikasikan ada verifikator terlebih dahulu untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap data-data yang mungkin dalam hal ini tingkat akurasinya tidak cukup baik. Sehingga data yang dipublikasikan di website Sirekap nanti, di info pemilu yang KPU itu sudah cukup clear gitu ya, tidak ada kesalahan pemindaian. Dan yang terakhir saya kira adalah berkaitan dengan proses pengiriman. Nah, kalau memang kita lihat di pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin, banyak petugas KPPS kita yang mengeluhkan proses pengiriman yang cukup lama. Memang situasi ini memang diakibatkan bisa jadi akibat keserentakan dari proses pengiriman yang dilakukan oleh petugas KPPS ke dalam server begitu ya. Nah, sehingga ini memang perlu diantisipasi dalam konteks infrastruktur teknologinya. Dan yang terakhir saya kira berkaitan dengan data yang dipublikasikan gitu ya. Tentu kami tetap mendorong penyelenggara pemilu kita, KPU khususnya, dalam hal ini mempublikasikan bukan hanya dalam bentuk foto dari formulir C yang kemudian memang itu dipublikasikan di dalam website info pemilu tadi yang kemudian bisa diunduh oleh setiap orang, oleh peserta pemilu kita, oleh para calon, oleh para saksi gitu ya. Tapi di sisi lain kami juga mendorong tetap dilakukan tabulasi gitu ya, hasil penjumlahan dari data-data yang masuk seperti itu. Mungkin itu Mbak. Baik, Pak Idam boleh ditanggapi Pak, ini terkait mungkin ada 2 poin, salah satunya adalah tidak user friendly, terus akurasinya kurang, boleh ditanggapi Pak? Apa yang disampaikan oleh Kang Heroik, tentunya kami tidak membantah, justru kami berterima kasih dia telah menyampaikan kembali ke ruang forum ini dan kami akan merespon hal itu semua karena memang pada dasarnya disampaikan oleh Kang Heroik itu juga sebagian terrepresentasi atau dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi atas PHPU Pilpres, ya baik permohonan 01, permohonan nomor 1 ataupun nomor 2 yang kemarin dalam PHPU Pilpres. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Heroik yang sudah mengingatkan kami dan tentunya dalam kami melakukan perbaikan sistem komputasi Sirekap ini, apa yang disampaikan itulah yang jadi kami orientasi. Kami punya tantangan menjawab apa yang kemarin jadi permasalahan. Ya, pertama dari sisi misalkan traffic data. Nah, traffic data ini harus terjawab. Ya, karena kalau tidak nanti seperti bottleneck. Tetap saja macet trafficnya.
Nah, ke depan ini mudah-mudahan ya berdasarkan analisis dari pengembangan Sirekap ini, hal tersebut sepertinya kecil terjadi. Tapi tentunya yang namanya teknologi, kami juga harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan terjadinya. Terus selanjutnya berkaitan dengan fitur-fitur, apakah ke depan akan user friendly? Sudah pasti, karena memang ini juga menjadi rekomendasi kami kepada pengembang agar fitur ini mudah digunakan oleh semua orang. Karena kita ketahui kami dalam melakukan rekrutmen terhadap KPPS ini kan, ini tidak seperti kami merekrut personalia di sekretariat KPU Kabupaten Kota, karena mereka sifatnya ad hoc. Tentunya kompetensi teknologinya bermacam-macam, beragam-ragam. Nah, kalau misalkan fiturnya itu user friendly, saya yakin hal ini akan mudah dioperasionalisasi. Selanjutnya, bagaimana dengan teknologi pembacaan? Tadi Kang Heroik menjelaskan ada OCR, Optical Character Recognition, ada yang namanya OMR, Optical Mark Recognition. Ke depan kami akan menggunakan kedua-duanya untuk memastikan pembacaan tersebut akurat, ya, sehingga data yang ditampilkan itu tidak ada kesalahan lagi. Nanti data di setiap TPS itu akan kami tampilkan. Masyarakat bisa melihat ya perolehan suara pasangan calon di setiap TPS-nya. Kami yakin ke depan akan lebih baik karena memang kami berangkat dari apa yang menjadi tuntutan publik pada saat kami publikasi hasil perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif tahun 2024 yang lalu. Ya, kami punya kewajiban utama yaitu bagaimana menampilkan keterbukaan data sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Kang Heroik. Karena mengakses Sirekap itu juga sebagai salah satu bentuk partisipasi pemilih dalam pilkada ini. Baik, terima kasih Bapak Idam Kholik, anggota KPU, dan juga Bapak Heroik Pratama, peneliti Perludem, sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih.